Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi teman-teman semua yang sedang menonton video ini. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit berbagi pengetahuan tentang upaya Arab Saudi dalam menangani krisis Muslim Rohingya. Tapi sebelum kita masuk pada inti dari video ini, mungkin di sini ada sebagian dari teman-teman yang belum mengetahui latar belakang dari konflik krisis etnis Muslim Rohingya itu sendiri. Jadi saya akan mencoba memulai dengan menceritakan secara singkat mungkin latar belakang konflik dari krisis Muslim Rohingya ini sendiri. Dalam menilik konflik etnis Rohingya di Myanmar, kita bisa membahas dari dua sudut pandang. Sudut pandang pertama dari sisi domestik Myanmar. Myanmar sendiri merupakan negara yang memiliki keberagaman ras di dalamnya, dengan etnis mayoritas adalah Burma yang membentuk 68% dari populasi, dengan sebagian besar penduduk beragama Buddha dan berbicara bahasa Burma sebagai bahasa resmi Myanmar. Kelompok etnis lainnya adalah San, Karen, Rakhine, Cina, India, Mon, dan lainnya. Dan dari segi agama sendiri itu terdiri dari Buddha mayoritas membentuk 89%, kemudian Kristen 4%, Muslim 4%, animisme 1%, dan lainnya 2%. Secara historis, pasca Perang Dunia Kedua, suku Rohingya bukanlah penduduk asli negara bagian Rakhine, dan secara ilegal suku ini masuk ke Myanmar setelah dibawa oleh Inggris pada masa penjajahan. Dan ketika terjadi perlawanan oleh Myanmar dan Jepang pada Inggris, Rohingya ini berpihak pada Inggris yang menjadi salah satu pemicu terjadinya segregasi antara warga asli Myanmar dengan Rohingya. Sementara secara yuridis atau hukum, kelompok ini tidak termasuk pada etnis yang diakui oleh Undang-Undang Kewarganegaraan Myanmar tahun 1982. Sehingga ini juga yang mengakibatkan banyak warga Rohingya yang tidak memiliki kewarganegaraan Myanmar yang sah. Dan secara sosial dan budaya, kendala bahasa, agama, dan perbedaan budaya juga menjadi pemicu segregasi antara Rohingya dan penduduk asli Myanmar. Dalam pandangan lain, konflik ini nyatanya menjadi isu serius yang disoroti oleh dunia internasional. Bagaimana dengan banyak sumber yang bisa didapat, dan informasi menjelaskan bahwa konflik ini diperhatikan atau disoroti sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan pemerintah Myanmar pada etnis Muslim Rohingya. Rohingya sebagai etnis minoritas di Myanmar dengan total populasi sekitar 1,1 juta jiwa sering mendapatkan diskriminasi dari pemerintah Myanmar yang mengarah pada aksi genosida. Diskriminasi yang diterima dan dialami oleh etnis Muslim Rohingya itu seperti penolakan pemberian kewarganegaraan, pembatasan ruang gerak untuk berpindah, pembatasan untuk bereproduksi, pembatasan dalam kegiatan ekonomi, pendidikan, dan politik, kemudian ada penahanan dan penyiksaan, pelecehan terhadap wanita, hingga pembatasan pernikahan dan sebagainya. Hal ini yang dilakukan oleh Myanmar dilatar belakangi oleh faktor-faktor yang saya sebutkan sebelumnya. Perlakuan buruk yang terjadi pada etnis ini bisa dikatakan mulai terlihat pada masa pemerintahan Ne Win tahun 1962 hingga puncaknya pada tahun 2012 di mana penduduk etnis Rakhine menyerang bus dan membunuh 10 orang muslim yang diduga sebagai Rohingya. Tuduhan tersebut dikarenakan 3 orang muslim Rohingya telah memperkosa dan membunuh perempuan yang berasal dari etnis Rakhine. Sehingga permasalahan ini meluas dan menyebabkan ratusan korban kelompok etnis Rohingya. Adanya penangkapan paksa, pembakaran puluhan ribu tempat tinggal, dan lainnya. Tekanan terhadap Rohingya semakin buruk ketika pemerintah Myanmar mendukung operasi pembalasan militer atas serangan kantor polisi dan salah satu pangkalan militer oleh kelompok bersenjata Rohingya yang disebut ARSA atau Arakan Rohingya Salvation Army pada tahun 2016 sampai 2017. Dan berdasarkan laporan Amnesty International sendiri, operasi pembalasan ini dianggap sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan yang mengarah pada aksi genosida karena militer Myanmar dengan sengaja melakukan pemerkosaan, penyiksaan, pembunuhan, dan pembakaran desa di 1.500 rumah yang sebagian besar diduduki oleh etnis Muslim Rohingya. Sebanyak 626.000 warga negara Rohingya juga melarikan diri mulai ke Bangladesh dan pada negara-negara tetangga seperti Indonesia, Thailand, dan juga negara-negara lain khususnya Arab Saudi untuk mendapatkan perlindungan. Melihat dari latar belakang yang telah saya sampaikan, konflik yang mulainya merupakan masalah domestik Myanmar justru berkembang menjadi masalah internasional dan menjadi perhatian besar bagi dunia internasional dan dunia Islam, di mana isu ini dianggap sebagai pelanggaran besar pada hak asasi manusia yang seharusnya dilindungi sebagaimana diatur secara baik dalam hukum internasional. Dan secara khusus juga berkaitan dengan perlindungan individu dan kelompok dari pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pemerintah gitu.
Dan dari berita yang tersebar dan sumber-sumber yang terpercaya, isu ini semakin berkembang dan setiap tahun jumlah korban pelanggaran HAM terhadap etnis Rohingya ini mengalami peningkatan, terutama tindakan kekerasan yang menyebabkan penduduk Rohingya ini melarikan diri atau mengungsi, sehingga isu ini membutuhkan perhatian khusus bagi dunia internasional, khususnya dunia Islam, karena juga berkaitan dengan kehidupan manusia yang seharusnya bebas dari rasa tidak aman. Dan salah satu negara Islam yang merespon dan memberi perhatian besar pada konflik pelanggaran HAM yang terjadi di Myanmar ini terhadap etnis Rohingya adalah Arab Saudi. Sebenarnya jika kita melihat hubungan antara Arab Saudi dan Myanmar sendiri, keduanya ini tidak memiliki riwayat buruk atau jejak yang mengarah pada konflik gitu. Keduanya justru memiliki kerjasama pada bidang ekonomi, terkhusus dalam melakukan industrialisasi produksi dan distribusi sumber daya alam di negara Rakhine. Namun setelah adanya peristiwa ini, Arab Saudi dengan tegas menekankan dan tetap mendukung sepenuhnya pada Muslim Rohingya. Arab Saudi memberi perhatian yang besar pada krisis yang menimpa Muslim Rohingya di Myanmar dengan didasari kewajiban agama dan solidaritas kemanusiaan. The situation of the Rohingya minority is one of the most important issues that the kingdom pays great attention to. Ini juga yang dikatakan oleh Muhammad Al-Basrawi selaku Kepala Departemen Hak Asasi Manusia dari delegasi tetap PBB di Jenewa. Sebagai pemimpin umat Islam, Arab Saudi melihat etnis Muslim Rohingya adalah saudara Muslim, satu ideologi Sunni yang tidak dianggap sebagai ancaman bagi Arab Saudi, sehingga Arab Saudi memiliki rasa kewajiban untuk menangani dan terus berupaya mencari jalan keluar bagi konflik Muslim Rohingya, dan tentunya mengutuk serangan dan pelanggaran HAM terhadap kaum minoritas Muslim Rohingya di Myanmar. Dan untuk melihat upaya-upaya atau dukungan yang dilakukan Arab Saudi untuk menangani krisis Muslim Rohingya, saya dapat membaginya menjadi 3 bagian. Selama lebih dari 40 tahun, negara Arab Saudi telah mendukung kelompok minoritas Rohingya, menegakkan hak asasi mereka di arena internasional dan di forum PBB. Dan sejak tahun 1948, Arab Saudi ini telah menjadi tuan rumah bagi kelompok ini dengan jumlah saat itu sekitar 300.000. Kemudian pada masa Raja Faisal bin Abdul Aziz As-Saud mendukung Muslim Rohingya yang tiba di negara Arab pada tahun 1968, dan 12 tahun sejak awal kedatangan Muslim Rohingya, tepatnya pada tahun 1980, Arab Saudi juga memberikan izin tinggal tetap yang bermakna bahwa Muslim Rohingya itu adalah pendatang yang dilindungi. Dan kemudian pada tahun 2015, Arab Saudi menyatakan keprihatinannya atas kondisi keterlaluan yang dialami oleh Muslim Rohingya, di mana memaksa mereka untuk melarikan diri melalui perairan dan mempertaruhkan nyawa mereka. Dan hal ini juga disampaikan pada pertemuan Dewan Hak Asasi Manusia PBB. Kemudian adanya pertemuan Dewan Menteri dalam rangka membahas bagaimana sikap yang akan mereka lakukan terhadap kekerasan yang sedang dihadapi penduduk Muslim Myanmar. Di tahun 2017, seperti yang saya katakan di awal, bahwa Arab Saudi ini menegaskan tanggung jawabnya sebagai pemimpin umat Islam untuk menyerukan resolusi dengan mengutuk kekejaman dan pelanggaran HAM yang dilakukan terhadap Muslim Rohingya di Myanmar. Kemudian di tahun berikutnya, Menteri Luar Negeri Arab Saudi yakni Adel Al-Jubair menyampaikan pidatonya di segmen tingkat tinggi dari sesi ke-77 Dewan HAM di Jenewa dengan menegaskan bahwa Arab Saudi ini terus memperhatikan lompatan kualitatif menuju kemajuan dan kemakmuran melalui fokus pada manusia dan pembangunan, serta membuat perlindungan dan pemajuan HAM sebagai pendekatan yang konsisten dalam semua tindakan yang diambil. Dan Menteri Luar Negeri Arab Saudi juga menyoroti upaya Arab Saudi dalam konflik terpanjang di era modern dan pelanggaran HAM yang terjadi pada kelompok minoritas Muslim Rohingya di Myanmar. Di tahun berikutnya, Raja Salman juga menjadi tuan rumah di KTT Liga Arab ke-29 di Dahran, di mana para pemimpin Arab ini menandatangani deklarasi Dahran yang berisi mengutuk tindakan terorisme, pelanggaran HAM terhadap kelompok minoritas Muslim Rohingya di Myanmar, dan menyerukan pada komunitas internasional untuk menjalankan tanggung jawab untuk bergerak secara efektif, diplomatis, legal, dan manusiawi untuk menghentikan pelanggaran ini dan meminta pertanggungjawaban penuh pada pemerintah Myanmar. Kemudian pada pertemuan OKI di Dhaka, Al-Jubair selaku Menteri Luar Negeri Arab Saudi memberikan pidato yang menyoroti pentingnya mendukung minoritas Muslim di dunia, khususnya kelompok minoritas Muslim Rohingya di Myanmar, dan mendasari dukungan dan pengorbanan besar yang ditawarkan Bangladesh untuk menjadi tuan rumah para pengungsi Rohingya. Dan perlu teman-teman ketahui bahwa Arab Saudi ini selalu berkoordinasi dengan Bangladesh yang juga merupakan pemberi suaka bagi pengungsi Rohingya. Jadi Arab Saudi ini meminta Bangladesh untuk mengurus paspor dan dokumen pengungsi Rohingya yang hilang dan kadaluarsa. Karena selama beberapa dekade ini pengungsi Rohingya itu melakukan perjalanan ke Arab Saudi dengan menggunakan paspor Bangladesh. Dan Bangladesh juga dengan bersedia memberi atau memperbarui paspor mereka yang memiliki dokumen hukum.
Deklarasi Dhaka ini juga menyatakan keprihatinan mendalam atas tindakan brutal sistematis baru-baru ini yang dilakukan oleh pasukan keamanan terhadap Rohingya, di mana seperti yang kita tahu teman-teman ini sudah mencapai pada level pembersihan etnis yang merupakan pelanggaran internasional yang serius dan terang-terangan dalam hukum. Sekitar lebih dari 370.000 Rohingya mengungsi secara paksa ke Bangladesh dan bahkan ke negara lain di seluruh wilayah. Kemudian adanya pembakaran rumah dan tempat ibadah, dan deklarasi ini juga menyerukan dukungan internasional untuk menyelesaikan krisis dan implementasi penuh dari rekomendasi yang diajukan oleh Komisi Penasehat Negara Bagian Rakhine atau Komisi Annan. Perlu teman-teman ketahui bahwa Arab Saudi juga menjadi salah satu negara pertama di dunia yang memberikan bantuan cepat tanggap dan bantuan kemanusiaan baik secara regional maupun global, dan telah menunjukkan komitmennya yang sangat dalam untuk mendukung mereka yang paling membutuhkan bantuan di seluruh dunia ini. Arab Saudi juga menawarkan sejumlah besar bantuan kemanusiaan pada Rohingya untuk meringankan penderitaan mereka, seperti pada tahun 2007 di mana Arab Saudi mengirimkan bantuan ke Myanmar setelah badai siklon Nargis yang melanda bagian selatan negara dan kota Yangon. Di tahun 2011, Arab Saudi juga menyumbangkan sekitar 50 juta US dollar untuk membantu Muslim Rohingya di Myanmar. Dan di tahun selanjutnya menawarkan sebuah program yang diadopsi dan disetujui untuk memperbaiki kondisi masyarakat Burma yang tinggal di Arab Saudi, dan membentuk komite yang bertujuan agar mereka mendapatkan manfaat dari layanan kesehatan dan pendidikan. Juga adanya alokasi dana diberikan untuk pembangunan kurang lebih sekitar 30 juta rial untuk proyek dalam rangka memperbaiki sistem irigasi peralatan yang dibutuhkan dan telah diserah terimakan. Arab Saudi juga melaksanakan 7 proyek untuk membantu etnis minoritas Rohingya, dan 2 dari 7 proyek ini ditujukan untuk sektor pangan guna membantu kondisi Rakhine pulih kembali. 5 proyek terakhir juga ditujukan untuk pengungsi Rohingya di Bangladesh berkaitan dengan sektor pangan, kesehatan, lingkungan, dan perumahan. Arab Saudi terus berkoordinasi dengan United Nations High Commissioner for Refugees atau UNHCR dan pemerintah Bangladesh untuk memenuhi kebutuhan kemanusiaan paling mendesak dari pengungsi Rohingya. Upaya Arab Saudi dalam bagian ini diantaranya pada tahun 2015, Arab Saudi menawarkan dana sekitar 5 juta US dollar pada ASEAN dan Malaysia untuk membantu pengungsi Rohingya. Kemudian 2 juta US dollar ditawarkan untuk membantu pengungsi Rohingya di Laut Andaman dan Selat Malaka Gambia. Di tahun 2017, sekitar 50 juta US dollar ditawarkan pada pemerintah Indonesia untuk mendukung masyarakat Rohingya di wilayah tersebut. Dan di tahun 2016, Arab Saudi yang diwakili oleh United Nations High Commissioner for Refugees atau UNHCR dalam menandatangani nota kesepahaman atau MOU di mana Arab Saudi akan memberikan lebih dari 1 juta US dollar untuk membantu pengungsi Thailand. Di tahun 2017, Arab Saudi juga setuju untuk memberikan 1 juta US dollar untuk mendukung pengungsi Rohingya di Malaysia. Jadi, Arab Saudi menandatangani banyak perjanjian dengan banyak organisasi internasional seperti UNHCR dan WFP. Dan pada tahun 2017, tim Pusat Bantuan Raja Salman mengunjungi pengungsi Rohingya di Bangladesh dan diikuti oleh pendistribusian bantuan darurat dan bantuan penampungan, bekerja sama dengan Organisasi Internasional untuk Migrasi atau IOM. Keseluruhan bantuan dari Arab Saudi selama tahun 2017 berkisar sekitar 5.568.238 US dollar hingga informasi terakhir pada tahun 2018. Pusat Bantuan dan Bantuan Kemanusiaan Raja Salman ini menandatangani kesepakatan dengan UNHCR untuk menyumbangkan 3 juta US dollar untuk bantuan darurat pada pengungsi Rohingya di Bangladesh. Dari semua ini dapat kita ketahui teman-teman bagaimana Arab Saudi ini memang dikenal sebagai pemimpin umat Islam yang dermawan, dan hal ini ditunjukkan dengan segala bentuk bantuan baik moral maupun fisik. Setelah yang saya sebutkan sebelumnya, bagaimana secara politik melalui diplomasi yang dilakukan oleh Arab Saudi di berbagai arena internasional, kemudian juga ada program bantuan dan kemanusiaan dengan beragam skema untuk Muslim Rohingya. Dan tapi tidak hanya sebatas itu teman-teman, Arab Saudi juga memberikan upaya-upayanya atau dukungan-dukungannya untuk membantu menangani konflik atau krisis bagi yang membutuhkan di seluruh dunia, dan membantu korban-korban dengan kurang lebih di 38 negara di dunia. Dan Arab Saudi sangat membuka diri bagi pengungsi yang datang ke negaranya, diberikan fasilitas dan layanan untuk menikmati kehidupan yang layak sama seperti warga Saudi sendiri. Dan ini semua dilatar belakangi oleh komitmen dan tanggung jawab besar Arab Saudi atas kewajiban agama dan solidaritas kemanusiaan. Dan dalam krisis ini, Arab Saudi juga akan terus melanjutkan upaya politik dan keuangannya untuk menemukan solusi berkelanjutan atas penderitaan Muslim Rohingya.
Sekian terkait topik yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.